Halo teman-teman pejuang CPNS 2020, kali ini Widya Medika akan membahas FR SKB, terutama SKB bidang kesehatan umum. Buat teman-teman yang mengambil formasi bidan, perawat, dokter, analis, farmasi, kesmas, promkes, dan sebagainya, selama kita masih dalam satu rumpun kesehatan, teman-teman bisa belajar bareng sama kita di sini. Saat ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena banyak keluhan dari teman-teman dari sebelum ujian ya, dari sebelum ujian itu banyak yang mengeluh, aduh Kak nggak mungkin deh kayaknya aku ngafalin semua isi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Itu kan banyak banget. Nah, saya bilang udah nggak usah dihafal, diinget-inget aja gitu ya, apa bedanya ya. Cuman maksud saya nggak usahlah terlalu fokus ke undang-undang. Kenapa saya bilang nggak usah fokus ke undang-undang? Karena biasanya di FR itu atau di soal-soal SKB itu undang-undang yang keluar itu ya soal undang-undangnya itu pasalnya itu aja. Jadi ibaratnya dengan mengandalkan FR aja sebenarnya kita bisa gitu loh ngejawab undang-undang, karena biasanya nggak beda nih antara si A, si B, si C, itu pasti undang-undangnya yang keluar itu ya pasalnya yang itu aja gitu. Nah, karena itu untuk mempermudahkan teman-teman belajar, biasanya kalau pakai audio dan visual itu kan lebih lengket ya daripada cuman ngafalin gitu di kertas isi undang-undangnya. Jadi saya coba buat khusus topiknya membahas tentang undang-undang. Nah, ini saya kumpulkan dari FR selama seminggu terakhir, apa saja sih pasal-pasal yang ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaannya itu tentang isi dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 10 ya. Pasal 10 itu bunyinya adalah setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi maupun sosial. Nah, ada juga yang dapat pertanyaannya begini, setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat fisik, biologi maupun sosial. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal berapa? Jadi kayak dibolak-balik doang, tapi isinya sebenarnya pertanyaannya sama-sama pasal 10 ya. Jadi hafalkan nih pasal 10 karena beberapa orang sudah dapat soal ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 76. Nah, teman-teman, pasal 75 dan pasal 76 itu berhubungan dengan aborsi ya. Di pasal 75 kalau saya simpulkan itu bahasa gampangnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, tapi aborsi itu boleh dilakukan jika ada indikasi medis. Nah, pasal 76 itu sebenarnya adalah penjabaran dari pasal 75. Aborsi yang boleh dilakukan sesuai dengan indikasi medis hanya dapat dilakukan jika yang pertama, kehamilannya belum berusia 6 minggu. Jadi batasnya di 6 minggu, dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan kewenangan yang memiliki sertifikat juga yang ditetapkan oleh menteri. Tindakan aborsi harus mendapatkan persetujuan oleh ibu hamil dan juga dengan izin suami, kecuali dia menjadi korban pemerkosaan. Kemudian, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat itu ditetapkan oleh menteri. Jadi nggak semua pelayanan kesehatan itu boleh melakukan tindakan aborsi yang atas indikasi medis itu. Ya, jadi intinya pasal 76 itu mengatakan bahwa boleh dilakukan aborsi dengan syarat usia kehamilannya kurang dari 6 minggu oleh tenaga kesehatan yang memang berwenang dan terampil, mendapat persetujuan ibu dan suami, kemudian si tempat pelayanan kesehatannya sudah memenuhi persyaratan dari menteri. Itu pasal 76. Pertanyaan berikutnya adalah tentang pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pengertian kesehatan itu ada di pasal 1 ayat 1 yang bunyinya adalah kesehatan adalah keadaan baik sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya orang yang sehat itu bukan cuma yang badannya sehat, tapi juga mental, spiritual, dan sosialnya sehat. Sehingga manusia itu bisa hidup produktif, bisa bekerja, dan dia bisa menghasilkan sehingga kehidupan sosial dan ekonominya terjamin. Ibaratnya begitu ya kalau didetailkan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apakah isi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 11?
Isi dari pasal 11 adalah setiap orang berkewajiban berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Oke, jadi sekali lagi pasal 11 itu isinya adalah setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan juga memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Undang-Undang Kesehatan Pasal 36 tahun 2009, Pasal 12 berisi tentang setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, Pasal 11 tadi kewajiban untuk berperilaku hidup sehat. Pasal 12 berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Tuh. Kemudian ada lagi soal tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 24. Jadi gini ya, Undang-Undang Kesehatan itu Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu Nomor 36 Tahun 2004. Isi dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 24 adalah yang pertama, tentang penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2-nya, penempatan tenaga kesehatan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui seleksi. Nah, buat gampang mengingatnya, kalau kamu ditanyakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan itu ada di undang-undang apa? Adanya di Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Pasal berapa saja yang bicara tentang pendayagunaan dan penempatan tenaga kesehatan? Itu adanya di pasal 22 sampai pasal 33 ya. Karena ada nih pertanyaannya bukan isi dari pasal 24, tapi pertanyaannya adalah Undang-undang tentang penempatan tenaga kesehatan itu ada di undang-undang apa? Berarti jawabannya adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 ya. Kemudian kalau kamu ditanyakan detail secara pasalnya, pasal 24 itu isinya adalah tentang penempatan tenaga kesehatan, memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan. Ayat 2-nya penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui seleksi. Ini sengaja ya saya ulang-ulang supaya kamu mendengarnya lebih sering. Biasanya kalau mendengarnya lebih sering pasti gampang ingat. Terus, Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 29. Apakah bunyinya? Bunyinya adalah ayat 1. Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan. Jadi kalau dianggap perlu, pemerintah itu dapat menetapkan pola ikatan dinas untuk calon tenaga kesehatan. Kemudian ayat 2-nya, ketentuan mengenai pola ikatan dinas bagi calon tenaga kesehatan diatur oleh peraturan pemerintah. Oke, jadi pasal 29 itu isinya adalah tentang ikatan dinas bagi calon tenaga kesehatan jika dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Soal selanjutnya, penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan tertulis di undang-undang apa nih tadi ya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kamu ditanya tentang penempatan tenaga kesehatan itu adanya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Lebih tepatnya tadi di pasal 22 sampai dengan pasal 33. Kemudian pertanyaan berikutnya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak pasien itu ada di pasal berapa? Hak pasien itu ada di pasal 4, 5, 6, 7, dan 8. Di pasal 4 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Di pasal 5 dikatakan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kemudian di pasal 6 dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
Pasal 8 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Ini berhubungan tentang informed consent, itu ada di pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Tahun lalu itu ditanyakan, informed consent itu ada di pasal berapa? Nah, ini tahun ini kayaknya belum ada muncul soal itu, tapi siapa tahu nanti kamu dapat itu. Jadi kalau ditanya tentang informed consent itu berkaitan dengan pasal 8 ya. Kemudian, tenaga kesehatan berhak menolak jika ada klien yang meminta tindakan yang menyimpang dari standar profesi. Hal ini tercantum di mana? Oke, nah hak untuk menolak ketika ada tindakan yang seharusnya tidak boleh kita lakukan itu ada di pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Bunyi dari pasal 57 adalah yang pertama, tenaga kesehatan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan juga standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan juga perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pertanyaan lain, tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dibahas di pasal berapa? Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan itu dibahas di pasal 21 sampai dengan pasal 29. Lalu ada lagi pertanyaan, undang-undang yang mengatur izin praktek nakes ada di mana? Undang-Undang Tenaga Kesehatan bukan nomor 26 ya, ini nomor 36 tahun 2014 pasal 46 itu dijelaskan tentang STR. Kemudian di pasal 49 dijelaskan tentang disiplin dan sanksi jika melanggar aturan praktik. Di pasal 57 ada dibahas tentang hak-hak tenaga kesehatan yang berpraktek. Pasal 58 dibahas tentang kewajiban tenaga kesehatan yang berpraktek. Pasal 59 ada kewajiban tenaga kesehatan untuk mendahulukan pertolongan pertama tanpa meminta uang muka. Jadi nanti kamu bisa jawab undang-undang yang mengatur izin praktek itu adalah di Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36, bukan 26, pasal 3 nomor 36 tahun 2014, pasal di antara pasal 46, 49, 57, 58, 59. Tergantung nanti pilihannya adanya yang mana ya. Oke, itu aja terkait Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Saya ada rangkumannya ini di buku SKB Kesehatan Umum ya, buat teman-teman yang udah punya bukunya, kamu bisa lihat di situ. Saya sudah rangkumkan beberapa pasal yang memang keluar di FR tahun lalu. Di situ sudah ada pasal-pasal berapanya saja. Kemudian contoh-contoh soalnya juga sudah ada. Kamu bisa coba lagi baca dan kerjakan soalnya di modul SKB Kesehatan Umum. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.